Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Alekanda Theodora dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Matematika Bisnis. Selaku dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang bunga tunggal. Definisi. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Besar bunga berbanding lurus dengan persentase dan lama waktu peminjaman. Selanjutnya, cara menghitung. Apabila si peminjam modal membayar bunga pada setiap periode bunga, ini berarti bahwa besarnya modal yang dijadikan dasar perhitungan bunga untuk setiap periode bunga tidak bertambah atau tetap jumlahnya. Setiap bunga yang diperhitungkan dengan dari suatu modal yang tetap jumlahnya disebut dengan sistem bunga tunggal. Perhitungan bunga terhadap modal misalkan M sama dengan modal pinjaman pokok, I sama dengan persen, sama dengan suku bunga per periode, N sama dengan banyaknya periode. Maka besarnya bunga setelah N periode adalah dengan catatan periode, bunga harus sesuai dengan periode waktu. Dan untuk mencari nilai akhir dari modal didapat dengan menambahkan jumlah bunga dengan modal. Istilah dalam materi bunga tunggal. Modal adalah jumlah uang yang disimpan atau ditabung atau dipinjam pada dari suatu bank atau badan lain. Suku bunga adalah bilangan konstan yang dinyatakan dalam persen atau per 100. Bunga adalah jumlah uang yang diperoleh sebagai jasa atas uang yang ditabung atau dipinjam berdasarkan suku bunga yang disepakati. Jangka waktu adalah waktu antara saat menabung, meminjam, dan saat mengambil atau melunasi tabungan atau pinjaman. Satuan waktu dapat tahun, bulan, minggu, atau hari. Pada umumnya 1 tahun sama dengan 360 hari atau 365 hari. Bunga diskonto adalah bunga yang diperhitungkan pada saat awal jangka waktu meminjam atau penabungan. Pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. 3 variabel yang mempengaruhi bunga tunggal. Bunga tunggal yakni uang pokok, uang yang dibungakan atau disebut juga sebagai pokok pinjaman yang disimpan dengan satuan mata uang. Tarif bunga. Jangka waktu atau periode merupakan satuan waktu perhitungan bunga yang diberlakukan bila tingkat bunga 3% per bulan. Maka dalam perhitungan hasil bunga bisa dilakukan per bulan. Begitupun juga apabila satuan waktunya dihitung per hari, jadi bunganya dapat disesuaikan. Contohnya saja, seperti data bunga 2% per bulan dijadikan per hari menjadi 2% dibagi 30. Asumsi jumlah hari dalam 1 bulan. Rangkuman materi. 1. Bunga. Suku bunga atau bank interest adalah pertambahan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya dengan dihitung dari persentase modal, uang nasabah, dan lamanya menabung. 2. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan bunga perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja, tetap dari awal periode sampai akhir periode. 3. Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah, tidak tetap pada tiap-tiap periode. 4. Penyusutan atau depresiasi adalah pengurangan nilai dari harta tetap terhadap nilai buku atau nilai beli awalnya. 5. Pertumbuhan merupakan kenaikan jumlah pada tiap periode waktu berdasarkan suatu rasio pertumbuhan. 6.
Anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan sama jumlahnya dan harus dibayarkan atau yang harus diterima pada tiap akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit. 7. Matematika memiliki peranan penting dalam perhitungan dunia keuangan, khususnya perbankan. Terdapat pada materi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, Ani memiliki uang sebesar 300. Uang tersebut ia tabung di bank dengan bunga tunggal 16% per tahun. Berapakah besar bunga yang didapat Ani setelah 1 tahun? Diketahui modal sama dengan 300, persentase sama dengan 16%, lamanya sama dengan 1 tahun. Bunga sama dengan M kali P kali 1 sama dengan 300 kali 16% kali 1 sama dengan 48.000. Jadi besar bunga yang didapat Ani setelah 1 tahun adalah Rp48.000. Selanjutnya contoh soal nomor 2, Angga mempunyai uang sebesar 6 juta. Kemudian ia menabung di bank dengan bunga 12% per tahun. Maka apabila bunga yang diterima Angga sebesar Rp540.000, lalu berapakah lama Sandi menabung? Diketahui modal 6 juta, persentase 12%, bunga sama dengan Rp540.000. Lama sama dengan B per M kali P sama dengan 540 per 6 juta kali 12%, sama dengan Rp540.000 per 720, sama dengan 9 per 12. Maka lama uang Angga dalam tabungan yakni 9 bulan. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Tentukan bunga tunggal pada kondisi seperti berikut. Sama dengan modal 500 selama 1 tahun dengan bunga tunggalnya sebesar 4%. Diketahui modal sama dengan 1 juta dan bunga tunggal sebesar 5%. Maka bunga yang didapat setelah 1 tahun adalah bunga tunggal sama dengan 5% kali 1 juta sama dengan Rp50.000. Selanjutnya ada contoh soal nomor 4. Modal awal sebesar 1 juta dibungakan dengan suku bunga tunggal sebesar 10% per semester selama 5 tahun. Tentukan modal akhirnya. Diketahui modal awal sama dengan 1 juta, bunga tunggal sama dengan 5% per semester, sama dengan 10% per tahun. 1 tahun sama dengan 2 semester. Modal akhir sama dengan 1 juta, 1 tambah 0,1 kali 5. Modal akhir sama dengan 1 juta kali 1,5 sama dengan Rp1.500.000. Selanjutnya contoh soal nomor 5. Rina mempunyai uang sebesar Rp250.000. Uang itu beliau tabung di bank dengan bunga 11% per tahun. Setelah 2 tahun Rina mengambil uangnya. Berapa uang yang diterima Rina? Diketahui modal sama dengan Rp2.500.000. Suku bunga sama dengan 11%, lamanya sama dengan 2 tahun, B sama dengan Rp2.500.000 kali 11% kali 2 sama dengan Rp550.000. Jumlah uang sama dengan Rp2.500.000 tambah Rp550.000 sama dengan Rp3.050.000. Jadi jumlah yang diterima sehabis 2 tahun ialah Rp3.050.000. Kesimpulan. Itulah pembahasan mengenai bunga tunggal yang bisa kalian ketahui. Mengetahui jenis bunga ini akan membantu Anda untuk memahami berapa bunga yang akan Anda dapatkan atau Anda bayarkan. Jika Anda mengajukan pinjaman, baik untuk Anda atau untuk bisnis Anda. Jika Anda mengajukan pinjaman, pastikan juga bahwa angsuran dan bunga yang dikenakan pada bisnis Anda tidak melebihi dari pendapatan yang ada dalam bisnis. Jika ini terjadi, Anda akan kesulitan dalam mengelola arus kas usaha Anda secara sehat.
Untuk mengetahui secara detail keuntungan bisnis dan memantau pos pengeluaran yang terjadi, pastikan Anda menggunakan proses pembukaan yang baik dan terencana agar data keuangan yang dihasilkan faktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian, terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.